Halo semuanya, perkenalkan nama saya Epawati Bornapitupulu dengan NIM 4243 131003. Saya dari kelas PSDK 24E. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pengantar pendidikan Pancasila. Teman-teman tahu tidak apa itu mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya? Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah dasar umum yang bertujuan menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, bangsa, dan kepribadian nasional. Adapun revitalisasi pendidikan Pancasila dilakukan untuk menyesuaikan pengajaran dengan dinamika zaman, agar mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Pada dinamika pendidikan Pancasila, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara kita dan nilai-nilainya harus ditanamkan melalui pendidikan. Namun, dalam perjalanannya, pendidikan Pancasila mengalami banyak perubahan dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga masa era reformasi sekarang. Pada masa awal perkembangan pada tahun 1947 sampai 1960. Pertama, pada tahun 1947 diterbitkan buku pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku ini menjadi salah satu dasar awal untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia setelah merdeka. Lalu, setelah dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959, pemerintah mulai memperkuat kembali pembudayaan Pancasila. Pada tahun 1960, diterbitkan Buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia yang dikenal dengan Civic, yang bertujuan membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik dan berjiwa Pancasila. Selanjutnya ada masa Orde Baru pada tahun 1978 sampai 1988. Memasuki masa Orde Baru, perhatian terhadap pendidikan Pancasila semakin besar. Pada tahun 1978 dikeluarkan TAP MPR nomor 2/MPR/1978 yang melahirkan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dikenal dengan P4. Program ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya hafal dengan Pancasila saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk memperkuat posisinya di perguruan tinggi, diterbitkan berbagai SK Dirjen Dikti antara tahun 1983 sampai 1985. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius menjadikan pendidikan Pancasila sebagai bagian penting dari kurikulum nasional. Kemudian ada penguatan melalui dasar hukum. Pada tahun 1989 sampai 1999. Pada tahun 1989 diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan Pancasila wajib diajarkan di setiap perguruan tinggi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 serta SK Dirjen Dikti nomor 467 tahun 1999. Selanjutnya ada era reformasi dan modern pada tahun 1998 hingga sekarang. Memasuki masa reformasi pada tahun 1998 melalui TAP MPR nomor 18/MPR/1998, program penataran P4 resmi dihentikan. Namun, bukan berarti pendidikan Pancasila dihapus. Justru, nilai-nilai Pancasila tetap diajarkan dengan cara yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya, melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan kembali bahwa mata kuliah Pancasila wajib ada di setiap perguruan tinggi. Mata kuliah ini berdiri sendiri bersama pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pembentuk karakter mahasiswa. Adapun tantangan pendidikan Pancasila, di mana menurut Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila berperan sebagai leitmotif dan leitstar, di mana yaitu dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi negara Indonesia. Tanpa Pancasila sebagai pedoman, kekuasaan negara beresiko menyeleweng, sehingga segala bentuk penyimpangan harus dicegah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat dan moral. Pelaksanaan kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tinggi, yang dapat mengurangi minat mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternalnya mencakup krisis keteladanan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas pendidikan Pancasila. Selanjutnya, teman-teman tahu tidak pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila? Oke, mari kita simak. Pendidikan Pancasila sangat penting di era globalisasi karena menghadapi tantangan dinamika kehidupan yang kompleks, termasuk pengaruh teknologi informasi yang dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi karakter generasi muda seperti kita. Persoalan karakter pemuda menjadi sorotan masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminal, KKN, kekerasan, kehidupan konsumtif, dan politik yang tidak produktif. Pendidikan di Indonesia cenderung menekankan kecerdasan akademik, namun mengabaikan pendidikan karakter dan kaidah moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan kompeten, peduli terhadap kemajuan Indonesia, serta unggul dan berakhlak mulia. Pendidikan Pancasila juga memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau leitstar bagi calon bangsa, mempersiapkan mereka dengan pengetahuan, penghayatan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga lulusan menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai lembaga dan profesi. Teman-teman tahu tidak pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila? Oke, mari kita bahas pada penjelasan kali ini. Pendidikan Pancasila sangat penting di era globalisasi karena menghadapi tantangan dinamika kehidupan yang kompleks, termasuk pengaruh teknologi informasi yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi karakter generasi muda seperti kita. Persoalan karakter pemuda menjadi sorotan masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminal, KKN, kekerasan, kehidupan konsumtif, dan politik yang tidak produktif. Pendidikan di Indonesia cenderung menekankan kecerdasan akademik, namun mengabaikan pendidikan karakter dan kaidah moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, kompeten, peduli terhadap kemajuan Indonesia, serta unggul dan berakhlak mulia. Pendidikan Pancasila juga memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau leitstar bagi calon pemimpin bangsa, mempersiapkan mereka dengan pengetahuan, penghayatan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga lulusan menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai lembaga dan profesi. Selanjutnya, ada landasan dan dasar-dasar pada pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada dasar historis, di mana dasar historis menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, mulai dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya,
Majapahit hingga masa penjajahan. Nilai-nilai Pancasila telah ada dalam masyarakat sejak lama loh, tercermin dalam ajaran moral 5 larangan ma-5 yang menjadi ciri khas masyarakat Nusantara. Dengan memahami dasar historis ini, pendidikan Pancasila menekankan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, berakar, dan pengalaman sejarah bangsa, sehingga generasi muda mampu menghargai perjuangan dan identitas bangsa. Yang kedua, ada dasar filosofis, di mana dasar filosofis menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilainya digali dari budaya Nusantara dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Pancasila sebagai karakter bangsa dan pandangan hidup berperan dalam melestarikan identitas bangsa, membimbing setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi bangsa dari pengaruh ideologi luar yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, ada sosiokultural, di mana sosiokultural menunjukkan bahwa Pancasila tercermin dalam adat, kebudayaan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang plural dan penuh kebinekaan. Nilai-nilai Pancasila membentuk perwatakan bangsa seperti semangat gotong royong, kekeluargaan, kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, tama rama, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika itu yang kita kenal sebagai walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa, dan pendidikan Pancasila berperan dalam melestarikan nilai-nilai ini agar generasi muda mampu menjaga keutuhan bangsa serta menginternalisasi norma sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada dasar yuridis, di mana dasar yuridis menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai norma dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Dekrit Presiden Republik Indonesia nomor 150 tahun 1959. Kemudian dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan sebagai nilai instrumental. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penting untuk menyiapkan intelektual muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka menjadi pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan mampu melaksanakan pembangunan nasional sesuai prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 wajib diselenggarakan secara mandiri di perguruan tinggi diploma dan sarjana dengan visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan kewarganegaraan. Mata kuliah ini tidak hanya mengajarkan materi kepancasilaan saja loh, tetapi secara kognitif, tetapi juga membangun karakter sebagai intelektual terdidik. Sebagai bagian dari mata kuliah wajib umum atau MKWU, pendidikan Pancasila berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membekali peserta didik menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan mandiri demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membekali peserta didik menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila penting bukan hanya bagi individu saja, tetapi juga bagi negara untuk membentuk generasi yang berkarakter kebangsaan yang peduli pada kemajuan bangsa sesuai dengan kurikulum 2013 dan KKNI. Selanjutnya ada visi dan misi pada pendidikan Pancasila. Adapun visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik yang dikenal dengan misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dikenal dengan misi psikososial.
Yang ketiga, membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan yang dikenal dengan misi sosio-kultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan berintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin yang dikenal dengan misi akademik. Adapun tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan menciptakan wahana bagi mahasiswa untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana berkualitas, beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggung jawab, dan peduli terhadap bangsa. Yang ketiga, memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah, negara, dan ideologi bangsa. Yang keempat, memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila serta membimbing penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Adapun capaiannya adalah mahasiswa mampu menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Selanjutnya, ada menggali sumber historis, sosial, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, politik, dan yuridis. Yang pertama, ada sumber historis pendidikan Pancasila, di mana pendekatan historis menekankan pentingnya sejarah sebagai guru kehidupan. Mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain untuk mewujudkan kejayaan bangsa di masa depan. Yang kedua, ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, di mana pendekatan sosiologis mengkaji struktur, proses, dan perubahan sosial serta masalah-masalah sosial. Mahasiswa diarahkan untuk menilai fenomena sosial secara arif menggunakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada sumber yuridis pendidikan Pancasila, di mana pendekatan yuridis menekankan negara hukum dan pemerintahan berdasarkan hukum. Pendidikan yuridis penting untuk menegakkan undang-undang dan memahami kewajiban negara dalam konteks hukum. Yang keempat, ada sumber politik pendidikan Pancasila, di mana pendidikan politik mempelajari fenomena kehidupan politik dan menemukan pedoman moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosa masalah politik dan memberikan saran untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan ideal. Selanjutnya ada esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Adapun esensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan dasar moral, filosofis, dan karakter bangsa Indonesia. Mata kuliah ini tidak hanya menekankan penguasaan materi kepancasilaan, tetapi juga membentuk intelektual yang berkarakter, beretika, berakhlak mulia, serta peduli pada kemajuan bangsa. Pendidikan Pancasila menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar generasi muda memiliki pemahaman, penghargaan, penghayatan, dan kemampuan pengamalan nilai-nilai dasar negara. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam pendidikan Pancasila, di mana ruang lingkup pendidikan Pancasila meliputi pengenalan nilai-nilai dasar Pancasila, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penguatan karakter kebangsaan, serta analisis terhadap tantangan implementasi Pancasila di era global. Materi ini dikembangkan secara terpadu agar mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Adapun urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, perubahan teknologi, dan dinamika sosial yang kompleks. Dengan pendidikan ini,
Generasi muda dapat mengembangkan karakter kebangsaan, memperkuat jiwa nasionalisme, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila juga menjadi fondasi bagi lahirnya pemimpin masa depan yang beretika, kompeten, dan berkomitmen pada kemajuan negara. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah fundamental yang bertujuan untuk menanamkan, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa. Melalui pemahaman historis, filosofis, sosiokultural, dan yuridis, mahasiswa dibimbing untuk menghayati, mengamalkan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan. Mata kuliah ini penting dalam pembentukan karakter, moral, dan sikap kebangsaan, sekaligus menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi dengan kesadaran berbangsa yang kuat. Demikianlah presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.